Hari ini ngobrol bersama Dea dari Timun Jelita. Kita baru selesai manggung kemarin. Di Blok M. Seru banget ya? Seru banget ya. Dan fotonya bagus-bagus lagi. fotonya bagus. Dan nuansanya beda dari kita manggung sebelumnya. Maksudnya gimana tuh? Ya kan kemarin kayak di tengah-tengah Kemarin kerumunan. ketika manggung ada bau nasi goreng ya. Ya ada bau nasi goreng. Terus ada yang lagi makan di sebelah sana. Terus enaknya sambil nonton Bener. kayak VIP gitu. Bener, di sebelah salon. Ada Tapi penyegaran sih. Karena kita kalau Timun Jelita itu biasanya mainnya di, kalau kayak biasa kita mainnya itu Ya. di festival kan. Tuh. Beberapa kali lah dari awal kita main juga di tempat yang seperti itu. Iya. Nah sekarang kita kayak semacam main di tengah kerumunan Ya. gitu, seru juga ternyata. Tapi ya. kemarin tuh Kak, aku pikir pas Kakak bilang kita di kerumunan tuh, kita tuh beneran yang kayak, jadi aku banyak liat video di Reels gitu, yang kayak ngamen sebenarnya. Oh. Bener, jadi nggak ada panggung, beneran kayak di situ, terus orang ngerubunin aja. Aku pikir tuh kayak gitu. Iya, ini masih ada panggungnya. Masih ada panggung nggak ternyata. Kayak buat yang belum tahu Timun Jelita, ini project band gua, isinya berdua sama Dea. Dimulai dari sebuah keinginan untuk main band lagi setelah muncul di sekolah anak, acara sekolah anak. Habis itu ngajakin Dea, kita kenal lewat internet waktu itu. Sempat disangka penipuan juga sama Dea. Akhirnya kita ngeband bareng dan pas banget udah mau setahun ya. Udah lebih ya, Juli ya, dari Juli. kalau nggak Juli. Tapi aku mulai rekaman Agustus. Aku ngontak kamu Juli ya? Atau Juni sih? Enggak. Juli. Juli. Ngontak kamu, berarti udah setahun nih kita projectnya. Udah setahun. Gak kerasa, awal-awal juga bilang sama Dea, ini jangan pasang ekspektasi apa-apa ya. Ini gak tahu bakal jadi apa enggak. Oh kakak bilang kayak iseng doang ini. Iseng doang. Gak akan nyampe manggung-manggungan. Iya, paling iseng-iseng doang, gak kemana-mana. Ternyata manggung kita festival. Bentar lagi kita main di JGTC. Ya Allah, aku udah gak sabar banget. Itu adalah festival yang penuh core memory di kepalaku. Karena dari SMA aku kerjaannya ke sana. Jadi itu event udah dari dulu? Udah. Oh. Dari SMA. Perang kemerdekaan itu di situ waktu itu. Enggak dong. Kelamaan. Zaman pergi sama cewek. 2000 berapa tuh Kak? 2003. Damn. Kamu berapa umur? Aku baru setahun. Ya Allah. Gak ada anak-anak sih waktu kemarin sih pas dulu nonton gak ada anak-anak. Itu festival yang paling aku seneng ninggalin banyak cerita karena awalnya aku penonton, terus teman-teman SMA aku banyak yang masuk Fakultas Ekonomi UI, itu yang bikin FEUI, Fakultas Ekonomi UI. Temenku yang masuk ke sana tuh jadi desainer grafisnya. Jadi aku sering nanya soal JGTC sama dia pas dia kuliah. Terus almarhum dia meninggal temenku. Jadi aku ada rasa soal temenku itu juga ke festivalnya. Teman-teman bandku dulu, aku punya band dulu. Langganan kita datang ke sana bersama teman-teman band juga. Berarti kakak belum pernah tampil? Belum pernah. Gak kebayang bisa tampil di situ. Oh jadi itu berarti dari dulu gak ada yang kayak perwakilan dari UI-nya gitu, enggak ya? Emang artis-artis doang? Emang artis-artis. Sekarang kakak manggung ya? Iya itu kayak anjir, kayak keren ya? full circle. Teman-teman bandku yang lama pada WA. Gue mau nonton. Anjay, reuni dong? Iya mungkin sih. Mungkin kalau aku dapat tiket gratis mau kasih dia. Cuma anyway. Dan kita lumayan jarang manggung sih sebenarnya. Terakhir itu kan 3 bulan yang lalu ya di festival itu. Jarang. Iya. Karena memang waktu aku kepake banget sih. Ya kakak juga tur kan? Iya aku lagi stand up sih, lagi rutin. Nah makanya kita ada program nih buat di sini yang nonton siapa tahu mengundang Timun Jelita, ada Timun Jelita -1. Jadi Timun Jelita nggak ada gue-nya. Susah. Iya harganya lebih murah. Ridersnya juga gampang. Iya gampang. Rider kan juga gampang. Iya kita juga gampang. Kita juga gampang. Jadi boleh nanti kontak ke tim gue deh kalau ada yang mau ngundang Timun Jelita tanpa Raditya Didi. Soalnya kan nyanyi kamu sebenarnya. Orang video-video kita main di TikTok segala macam terus bilangnya ini duo band di mana salah satu pemainnya lebih kayak freelancer additional. Ya kak tapi Kadang-kadang aku cuma sebelah. Tapi kalau kata komen-komen di akunku, kakak penglarisnya. Iya jadi. Mana kita bercanda-bercanda lagi kalau manggung. Cuma aku masih belum bisa nge-crack itu sih. Manggung itu harus gimana itu aku masih belum sih. Masih gak ngerti. Sama. Interaksinya harus apa. Iya. Bercandaannya kayak gimana. Aku sebenarnya kadang tuh lebih ketakut garing gitu sebenarnya. Cuman kata Kak Daniel sih bilang gas aja. Kita mah kalau misalnya kita terus. Kita kalau misalnya sebagai performance ya kita emang justru kita yang iniin build up
crowdnya gitu loh. Iya benar. Iya, tapi aku masih suka malu gitu. Tapi aku bilang sama kamu dari awal, aku backup kan. Iya. Tenang deh, aku backup nih ya, nanti aku banyak ngomong. Cuma kayak pelan-pelan kamu juga harus itu sih. Harus lebih interaksi lagi. Kayak interaksi aku sama ini kayak cuman selamat malam. Selamat malam semuanya. Tapi kalau kamu iya, banyak interaksinya, aku lebih additional lagi gitu. Playback aja deh bunyi gitar. Ya itulah, lagi aku masih belajar lah soal di atas panggung menyapa orang. Iya. Total kan kita baru 4 kali naik panggung kan. Sama ini sih Kak, biar kayak musisi-musisi pro gitu. Biasanya kalau mereka mau udah mau solo, bagian solo nih, gitarisnya maju ke depan. Oh bener lagi. Iya, jadi kayak pas jika bersama misalnya Raditya Dika, kakak langsung kayak ke depan gitu. Wih deh. Tapi kadang buat tahu ya, capek juga yang ngelangkah-ngelangkah ya. Kakak aja bayar suka main malam. Iya, main malam aja gue sendawa mulu. Kemarin sendawa? Kemarin enggak, cuman aku batalin satu janji kemarin. Karena Sabtunya aku stand up, Minggunya manggung Timun Jelita. Kita baru beres abis nongkrong-nongkrong itu jam 12 malam kan. Besok aku ke Solo ada acara. Selasa ada acara, Rabu aku pulang, langsung ini bareng mereka syuting lagi. Malam itu pun juga aku ada kerjaan, bukan kerjaan sih, ada janji sampai jam 12 malam juga. Cuman akhirnya aku batalin, gak enak badan. Tadi pagi aku gak enak badan banget. Aku juga gak enak badan juga ya. Iya? Iya. Flu gak? Agak radang gitu. Iya sama, kalau nelen sakit kan? Iya sama, aku juga sakit. Lah, apa jajan makanan yang kita makan ya? Gak tahu, tapi katanya lagi musim sakit di sini. Di sini lagi pada sakit. Sakit. Nah abis ketemu kamu itu aku juga baru ngeh karena kan aku lagi sibuk sama stand up nih. Kita belum punya promo yang proper buat yang EP 2. Iya kan? benar. Jadi hari ini aku mau bedah tipis-tipis aja sih buat teman-teman yang belum dengar EP kedua kita. Kita udah punya 2 EP Timun Jelita, itu ada di Spotify dan semua DSP, bisa didengerin. Ada 4 lagunya. Yang pertama itu Kenal Lagi di Hati, Jangan Tahu Aneh, Kalau Oleh Malu, dan terakhir tuh Masih Meminta. Oke, satu-satu ya biar orang familiar aja sih. Yang pertama tuh Kenal Lagi di Hati, itu ternyata lagu kita yang paling rame di EP2. Iya. Tapi aku itu expect juga sama. Oh iya? Iya. Itu stream paling banyak. Karena awalnya aku pikir yang Jangan Terlalu Aneh. Oh iya ya? Iya. Kemarin diskusinya Kan kita kan diskusi aneh. itu. Bener. Nah ini cerita soal lagunya. Nih biar sekalian aku cerita lagunya. Lagu Kenal Lagi di Hati itu ketika biasanya aku kalau nulis lagu itu aku dari based on experience kalau soal tema ya, soal tema. Tapi ini tuh lebih kayak mau teknisnya tuh aku pengen bikin lagu yang kalau aku biasanya bikin lagu chordnya tuh pasti ada beda-beda dikit lah gitu. Iya. Kayak biasanya aku kalau bikin tuh misalnya verse-nya ada 4 chord nih misalnya. Gitu kayak Jika Bersamamu. Gitu kan. Iya. Nah ada pre-chorusnya sebelum masuk ke ref kan ada pre-chorus. Iya, betul. Nah pre-chorusnya aku beda tuh. Na 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 gitu kan. Gitu kan. Iya. Nah itu selalu gitu tuh. Pre-chorusnya pasti beda. Nah suatu hari aku ikut kelas nulis lagu. Terus dia ceritain ada lagu yang satu lagu cuman 1 chord doang ada. The whole song ada. Terus ada yang cuma 2 chord doang, the whole song ada. 4 chord, 3 chord doang juga banyak. Iya. Nah nah ternyata banyak lagu pop itu yang cuma 4 chord doang. Iya. Dikasih contoh lah dia lagu ABCDE. Terus aku coba terus aku dengerin Espresso. Sabrina Carpenter. Itu cuman 1 progresi itu doang. Itu 3 atau 4 chord tuh. The whole song. Sama kayak ini, best part. Oh, Daniel Caesar. Iya. Itu cuma dikit gitu sampai juga looping gitu. Oh iya? Akhir. Iya. Ternyata bisa kan? Bisa. Aku gara-gara itu aku punya progresi yang aku suka tuh dari yang itu. Aku putar-putar terus lah. Gitu kan terus kan. Terus aku rekam, baru aku nyanyi on top di ininya, di atas progresi ini. Baru dapet tuh aku. Jadi dewasa gitu. Biasa dengan kecewa. Gitu kan. Udah tuh jadi Kenal Lagi di Hati gara-gara itu. Pas tiba-tiba tapi beda ya? Nggak sama. Tiba-tiba kamu datang. Ya di chorus. Oh iya benar. Sama semua. Itu
sampai beres kayak gitu chordnya? Hah? Sampai beres kayak Sampai gitu? beres. Kamu mau belajar gak? Kayaknya susah lagi tuh. Enggak, gampang. Ini minor 7. Ah. Terus dominan 7. Udah. Kelihatannya mudah sih, tapi tetap masih harus belajar. Iya. Itu kalau ini aku namanya chord cantik. Chord cantik. Iya. Karena bunyinya. Karena bunyinya manis banget. Nah, awalnya aku bikin lurus kayak gitu kayak na 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 gitu kan. Iya. Karena produsernya kan Deo. Iya. Aku kirim materinya ke Deo, dia minta ganti chordnya. Jadi yang tadi gini menjadi 9. Jadi terus 13. Emang beda ya? Coba. Mayor 9. Oh iya beda sih. Lebih manis lagi. Lebih manis lagi, bener. Gitu. Ya dibedain dikit lah ekstensi. Cuman susah ini sih jadinya maininnya. Iya. Iya tapi manis. Gitu ya. Anjay. Ya itu kena lagi di hati. Rame itu ternyata lagunya. Itu pokoknya yang paling banyak didengar deh di EP 2. Sementara itu jagoan yang kita sempat diskusi justru lagu yang nomor 2-nya. Jangan Terlalu Aneh. Jangan Terlalu Ya. Aneh. Kalau kenal lagi di hati itu sebenarnya aku rada kayak kliknya tuh pas mulai yang solo. Bukan yang ya kesana. Yang aku tidak rela Iya. itu. Oh, itu kayak keren. Enak tuh sih. Nah itu pas proses produksinya, pas lagi aransemen lagu itu kan Deo yang produserin. Ya. Aku bilang, coba lo dengerin Jika Bersamamu. Karena di Jika Bersamamu kan ada yang mengisi Yang naik itu. Ya itu. Kan saut-sautan juga. Ya. Akhirnya dia bikinin itu. Yang kenal Di lagi di part hati. itu dikenal lagi di hati. Enak sih. Itu enak tuh. Enak banget. Aku tidak rela. Iya. Aku pas dikasih itu juga aku dengerin terus tuh. Iya kayak part gitu. itu emang enak sih. Iya, enak Saut-sautan. Karena sebelumnya nggak ada kan itu. Nggak ada. Iya. Maka aku juga baru rekam yang waktu latihan itu. Oh ya. Iya. Oh kamu rekamnya pas lagi latihan? Di rumah kakak sama Kak Deo. Oh I see. Iya, baru di situ lah ada bagian ini. Iya, ini baru dimasukin katanya kayak gitu. Oh. Wah, Enak, jadi enak banget Enak, sih. enak. Iya. Ala-ala city pop gitu kan jadi ya. Iya benar. Awalnya tuh aku pikir apa gue buat bossa ya. Karena ini progresi bossa banget. Progresi Jadi bossa tuh maksudnya. gimana? Ini cerita gantungan tidak selesai. Gitu kan. Itu bossa banget. Maksudnya progresinya biasa di lagu-lagu bossa gitu. Habis itu di Jangan Terlalu Aneh. Jangan Terlalu Aneh tuh tentang mau ketemuan sama orang sih. Karena ada beberapa di kantor suka main ini. Dating apps. Jangan lihat ke tengah nanti berantem dia di rumah. Bukan yang di sini. bukan. Adalah suka main dating apps. Terus nah satu anak kantor kita ada yang cerita. Tiap kali ketemu aneh-aneh mulu manusia-manusianya. Gak sesuai ekspektasi. Ya lebih kayak ketemu di Blok M. Terus tuh, ada yang ketinggalan dompet lah. Ada yang inilah, ada yang itulah gitu. Oh ya kok aneh-aneh juga ya orang ketemu ya. Ya. Berarti kan kalau misalnya kita mau ketemuan sama orang kita kenal di internet, doa kita cuma satu tuh. Please jangan aneh lah. Jangan sampai aneh orang deh. gitu. Iya. Iya. Udah enak nih chatnya nih. Iya. Jangan aneh deh kalau pas ketemu, boleh gak sih gitu. Jangan terlalu aneh gitu. Ya aneh dikit boleh deh. Gak Tapi apa lah. jangan aneh. Tapi jangan aneh banget. Iya soalnya aku pernah waktu itu dikenalin sama cewek dulu. Cewek Apa? cantik banget. Aku ketemu dia karena aku pengen keren. Aku pakai jaket kulit. Di Jakarta tuh. Siang-siang. Malam-malam. Oh malam. Cewek tuh aneh banget gue. Kenapa ya gue gitu ya gitu. Aku aja ngerasa. Iya. Aku yang anehnya berarti ngerti gak? Gak juga. Kan kita mau looks good. Siapa yang ketemu cewek pakai jaket kulit? Di umur berapa waktu itu? Umur 23, 24. Kamu ketemu cowok pakai jaket kulit, pakai baju hitam, celana hitam, pakai jaket kulit coklat. Jangan, aku pernah banget kayak gitu setelannya. Kamu? Iya hitam-hitam kayak pakai boots lagi aku mah. Ya masih nggak apa-apa sih kayaknya ya. Tergantung Iya. konteks kali ya, tempat ya. Tapi itu Palembang sih, jadi panas sih. Aku waktu itu ketemu di kafe nonton ke bioskop pakai jaket kulit kan, kayaknya gimana gitu. Habis itu ceweknya udah nggak ngontak lagi. Dia ilfil gara-gara kakak pakai jaket kulit. Nggak tahu ya, mungkin ilfil sama aku dengan segalanya sih. Mungkin jaket kulit tuh hanya satu Dari sekian banyak alasan. ke sekian aneh-anehnya. Udah habis itu aku sendirian di rumah. Lagi-lagi dari progresi dulu ya. Jadi kayak
semua orang na 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 na. Cinta pada orang tanpa pernah bertemu. Ya kan? Ya. Tapi cukup hanya lewat suara. Sudah dulu kau buatku, entah apa sihirmu. Gitu kan? Hari ini akhirnya datang juga. Berdua kita bertemu. Oh, jika kamu menjadi. Emang enak sih lagu itu kalau aku sih suka ya. Ini behind the songnya nih. Aku kayaknya jarang cerita sama kamu ya teknik-teknik kayak gini, teknisnya ya. Jadi jika bersamamu. Tapi semua hilang. Jika bersama gitu kan. Nah di Jangan Terlalu aku balik. Kan kalau jika bersamamu. Iya. Kalau Jangan Terlalu aku balik. Oh. Iya. Na. Hari ini akhirnya datang juga. Berdua. Iya aku balik. Iya. Aku balik. Itu pas aku ngobrol sama Daniel itu gue balik aja lah pre-chorusnya dari Jika Bersamamu gitu. Karena progresinya udah enak. Gue putar aja. Enak sih tapi jadinya. Iya. Udah jadi lagu itu. Terus yang refnya jika kamu menjadi orang yang sangat beda. Iya. Itu ada ininya tuh. Cakep. Ada dimnya. Ya aku suka lagu itu. Tapi ternyata dari jumlah stream pada lebih suka yang Kenal Lagi di Hati. Iya. Anissa juga lebih suka itu sih. Tapi kalau vibes buat nyanyiin kayak paling happy itu Jangan Terlalu Aneh sih. Iya, benar. Itu kan biasanya itu opening kita kan sama. Iya, opening kalau pas lagi manggung. Aku selalu di notesnya kayak kalau nyanyi itu ceria. Oh. Kayak gitu. Dan kayak gimana ya? Kayak smiley voice gitu loh. Oh iya. Iya, tapi waktu di Bandung aku masih kaku kan. Nah, kemarin pas event di Blok M, aku coba nyengir gitu lah aku nyanyinya. Tapi jadinya suaraku kayak suaraku biasanya dan terdengar lebih ceria. Terus berarti berhasil? Nah, terus aku lihat kameramennya dia lagi ngerekam kayak gini. Terus selama aku nyanyi, aku liatin dia kan. Dia kayak gini. Iya, aku juga ngeliat. Iya, gini kan. Pokoknya harusnya happy gitu, sih dia berarti lagunya. Iya. Kenapa dia gitu ya? Harus kayak gitu biar kan opening. Jadi biar kayak enggak, tapi kenapa dia gitu sih kameramen itu? salah tinggal ya. Sama lagunya. Kayak gini, aku lihat lagi. Iya kan, seru banget jadi ya. Oke, terus habis itu lagu berikutnya Kalau Lembang ini juga seru nih lagu nih. Ini lagu tadinya nggak mau aku produksi karena ini lagu aneh menurutku. Kenapa? Ya napasnya nggak tahu kapan Iya, cara Kak. nyanyinya. Coba Bener gimana sih lagi. lagunya? Aku lupa lagi. Di GBK malam itu masih terbayang. Lupa lagi chordnya. Lupa, udah lama gak main. Kita jarang main itu soalnya. Kita jarang main lagi. Refnya gimana? Jika saja Aku berani segera dulu. Itu ketinggian sih. Jika saja aku berani. Oh ya, oke. Segera dulu. Semua sudah telat. Kayaknya bukan deh. Oh ya, Iya, gitu. lewat. Ya itulah aku juga lupa Ya. chordnya. Intinya di daerah dari situ. Itu emang susah sih. Susah itu banget. lagu susah. Itu aku ciptain lagu itu pun juga aku pengen bikin ada ketika lagi nyanyi itu ada rangkaian kalimat yang mepet-mepet. Emang itu tujuannya. Agak PR di aku. Ya makanya. Semua sudah telat, kesempatan Aduh, susah. sudah lewat. Yang tersisa pun aja Iya, susah banget, susah itu banget. aku juga diajarin napasnya kayak bener-bener dari sini nanti kamu baru tarik nafasnya di sini ya, kayak gitu. Iya. Wah itu gila sih. Berkali-kali banget itu take-nya. Kenapa begitu? Karena lagi-lagi aku ikut kelas nulis lagu kan. Ya. Di kelas nulis lagu katanya antara verse sama si chorus itu harus beda beat. Beda pukulan gimana ya. Jadi makanya di depannya aku bikinnya pelan kan. Di GBK malam itu masih teringat dan bulan di wajahmu. Dapat nih chordnya.
kita terus tukar pandang. Nah pas chorusnya gitu kan. Nah makanya dibikinnya cepet karena di verse-nya udah dibikin lambat-lambat. Cuman pas itu demonya jadi aku pikir kayaknya kecepetan deh. Cuma udahlah itu urusan dia deh. Bodoh amat. Iya aku stres banget. Susah banget itu ya nyanyi ya. Yang kamu nangis tuh ini bukan sih? Betul. Rekamannya nangis ini. Iya ini gara-gara aku itu Kak cuman sedikit. Kayaknya cuman berapa kata yang aku nyanyi itu diulangnya kayak ih gila banyak banget. Iya. Aku sampai kita break dulu makan terus lanjut lagi. Malam itu gila. Karena susah ngambil nafas atau susah bikin stabil mengingat itunya pendek-pendek. Nafasnya sih yang jadi masalah utama aku ya. Karena kalau misalnya Kak Tessa nyobain tuh kayak mudah. Oh Tessa bisa? Tapi juga dia ngerasa sih kalau itu terlalu rapet-rapet katanya. Tapi ya emang mau gimana lagi. Jadinya emang diatur segini. Cuman kalau live aku kadang suka ngakalin. Jadi? Suka aku curi-curi napasnya. Gimana? Jika saja aku berani sekedar tahu namamu, semua sudah telat, kesempatan sudah lewat. Nah di situ aku langsung ambil nafas cepet kayak yang tersisa pun hanya sesal. Nah kalau di rekaman gak boleh karena kelihatan. Jadi semua sudah telat, kesempatan sudah lewat, yang tersisa pun hanya sesal. Baru tarik nafas di situ. Itu kan banyak banget. Di satu sisi aku ngerasa kayak ini mungkin perspektifku sebagai pencipta lagu yang tidak bernyanyi ya. Jadi ketika aku ngedemo, ketika aku kan kalau bikin lagu aku rekam sendiri di komputer kan. Ketika ngedemo kan aku potong-potong. Jika saja aku berani, tak gitu kan. Tulis. Apalagi ya tulis. Terus sekedar tahu namamu. Napas habis, ya udah berhenti dulu aja. Ntar tinggal gue sambung ya kan. Jadi ternyata pas udah digabungin punya digabungin perspektif itu. Karena ada beberapa lagu-lagu lain yang memang tidak diproduksi karena emang kurang aja. Shanin yang ngetek demonya. Shanin bilang, "Bang, aku sulit banget nyanyiinnya, rapet banget." Kayak itu sih. Nah, kenapa akhirnya aku produksinya persis tetap aku paksain dengan gaya kayak gini? Karena buat aku mungkin jadi menarik justru. Justru bernyanyi yang napas abis ini kayaknya oke. Gitu. Ide bagus ya? Kayaknya ide bagus deh. Ide bagus akhirnya sih. Udah aku cobain aja deh. Gimana Eminem ya nge-rap itu ya, rap god itu ya. Gila ya Eminem ya. Gak tahu itu. Eminem mah kayak nyanyi gitu aja aku udah Eminem nyanyi ini gampang nih. Juga soalnya aku berani. Oke, terus lagu yang terakhir di EP2 itu lagu yang Masih Meminta. Itu siapa? Lupa lagi chordnya. Kulihat dia ada di itu siapa? Kulihat dia ada di dalam satu fotomu. Akankah itu enak sih. Aku menjadi orang yang hanya duduk di bangku cadangan lagi. Ku tahu. Oh ya. Kita selesai. Tapi apa boleh buat, aku susah untuk dapat lepas dari lembar-lembar cerita kita. Walau kamu kini sudah tidak lagi beri cinta penuh bahagia, ku masih meminta. Enak sih itu ya, karena melo-melo gitu sih ya. Belum pernah kita janjian live. Iya, ini kayaknya harus dibawain deh sekali. Iya, harus coba sih sekali malam-malam gitu Kak. Iya lagi. Pas bagian ku tahu ini aku udah kebayang banget. Ku anjay. Tapi itu paling pop sih kalau dari the whole dari EP yang ya. lain. Pukulannya juga ini banget, tegas banget gitu, drumnya emang drum pop banget. Chordnya ya dibikin melo-melo gitu. Si Deo sebagai produser juga bikinnya bener-bener
dibikin pop aja gitu, lurus-lurus aja. Apalagi solonya ya. Iya, pakai solo gitar rock itu. Which is yang pas dia produksi kan, yang di demo ya memang kayak gitu solonya gitu. Terus aku bilang udahlah pakai yang di demo aja gitu. Iya. Itu kan dia yang bikinin juga kan si Dio. Ya ini kayak suatu hari harus kita bawain sih. Iya, harus coba sekali. Iya, meskipun itu kakak solonya PR banget sih. Iya sih, pasti sih harus. Itu susah banget ya. Harus belajar lagi. Tapi suka aku kayak rock gitu emang. Nah, udah nih kita udah punya EP 2, itu tahun ini rilis. Nah persoalannya sekarang menjadi kita udah rekaman 3 lagu baru. Betul. Udah jalan. 2 yang udah direkam. Ya, yang 1 ini lagi mau ngatur jadwal sama kamu buat rekaman. Iya kan? Kita udah rekam 2 kan? Iya. Udah rekam 2. 1 lagi ngatur jadwal. Biasanya perspektifku tuh perspektif EP. Kayak bikin 4 lagu bungkus, 1. Nah ini tuh aku nggak yakin nih aku mau apain nih lagu-lagu ini. Okay. Either aku keluarin satu-satu ala-ala single gitu, atau emang aku nunggu jadi 4 bikin EP judulnya EP 3. Iya. Tapi aku nggak tahu, nggak ngerti nih karena aku belum nulis lagi. Sekarang juga pada nanyain ya, kalau misalnya ada EP 3 bukunya, ada bukunya. Iya. Betul. Ini nggak ada karena aku belum nulis aja, nggak sempat aja. Apa mungkin kita keluarin satu-satu Kak? Kayaknya gitu ya. Mungkin. Satu-satu aja ya. Berarti buku nggak ada lagi. Iya dong. Iya sih. Aduh aku gak ada waktu banget lagi. Sumpah gue gak ada waktu gue. Gimana Dil, keluarin satu-satu apa nunggu buku baru? Oh ya, karena dia gak peduli juga sama bukunya. Dia juga gak baca. Dia mah gak baca juga, ngapain. Iya ya. Iya sih kayaknya boleh ya kita coba ya. Nanti kita pilih yang mana ya. Kita kelarin 4 karena aku udah jadi 1 lagu baru nih. Kan 3 udah mau rekaman. 2 udah rekaman. 1 demo udah. 1 demo udah jadi. Produksi aransemen udah jadi. Aku baru banget sebelum ketemu kamu hari ini baru jadiin 1 lagu kemarin malam. Yang kakak di airport. Iya aku di airport bergumam-gumam sendiri aja tuh. Akhirnya enak nih. Tapi emang kalau bisa bikin lagu kayak gitu emang suka tiba-tiba gitu ya kayak kepikirannya. Kalau aku tipe yang apapun yang aku bikin, mau film, mau buku, mau YouTube, mau apa, itu aku harus maksa diri buat nyari. Jadi aku tinggal nge-switch aja. Misalnya kayak, oke deh gue hari ini mau nulis skrip film. Ya udah aku switch ke nulis skrip film. Ya seharian itu yang dipikirin nulis skrip film. Makanya lagi jalan bisa kepikiran, lagi nulis bisa kepikiran, lagi duduk lagi bisa kepikiran. Nah pas aku ke Solo, itu aku tahu banget aku perlu 1 lagu lagi. Iya benar. Jadi aku switch tuh. Oke gue mau mulai nyari lagu baru deh gitu. Nah ketemunya pas di Solo. Sebelumnya udah pernah bikin beberapa buat yang lagu kita. Cuman belum ada yang aku suka. Soalnya aku juga kayak waktu itu kalau misalnya nemuin ada lagu itu kayak tiba-tiba Kak. Waktu itu aku lagi di motor. Terus udah gitu aku tiba-tiba kepikiran ada gitu. Nah aku rekam lah Kak. Kayak gitu. Nah terus sampai rumah mau aku dengerin dong. Karena aku pasti lupa. Tapi karena suaraku kekecilan, jadi aku gak bisa denger nadanya. Itu kayak cuma suara kayak gitu. Bisa kan denger nada ini ya. Jadi aku delete. Masih kan gak nadanya? Enggak ya udah lupa. Enggak. Itu nyesek tuh. Nyesek banget sih emang. Padahal udah kayak aku udah sering kayak gitu tuh. Bagus banget itu kayak aku makanya gak sabar sampai rumah. Aku nyesek tuh. Ternyata. Cuma kadang kalau ini dari sisi pencipta lagu ya. Kadang kalau kita nemu lagu enak, insecure tahu sekarang. Mirip apa ya gitu. Aku tuh sering kayak gitu loh. Misal sekali main, enak nih. Aduh ini mirip apa ya gitu. Mirip lagu siapa ya gitu ya. Iya kok enak dan cepat dapet. Takutnya itu memang di kepala kita gitu. Ya beberapa kali juga terjadi sama aku sih. Oh gitu? Iya jadi udah aku rasa enak. Karena gitu Kak cepet dapetnya. Terus aku kasih denger temen kayak ini mirip lagu ini gak sih? Kayak gitu. Rombak lagi. Aku pernah tuh malam-malam bikin lagu. Waduh enak banget, aku kasih denger ke Anissa. Dia bilang bukannya Agung Podomoro ya? Oh iya. Itu lagu siapa? Mars Agung Podomoro yang di bioskop suka diputer. Ya dia gak ngerti lagi. Jangan nonton bioskop. Ada kan lagu Podomoro kan? Ya dia juga gak tahu. Berarti gue ngejok sendiri ya dia. Gak apa-apa sih. Oh yang ini. Yang na 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 na. Bukan ya? Oh itu lagu ini Kominfo itu. Kominfo gak sih? Jangan salah memilih tontonan. Sudah rap. Karena nenek untuk kita. Mungkin ya. Budaya sensor mandiri. Gak usah diterus. Kita bawain live aja tuh. Kan suka ada band cover-cover lagu.
Itu yang bikin susah bikin lagu sekarang sih. Iya, benar. Itu susah banget. Apalagi banyak banget orang bikin lagu. Iya. Iya kan? Iya, setiap minggu ada aja yang rilis lagi. Oke, jadi untuk sementara itu ya, mungkin kita akan coba rilis satu-satu, kita cicil karena nyoba. Nyoba. Buku juga nggak tahu kapan, jadi jangan pada ngejar gue ya. Gue udah nggak kuat, gue udah nggak bisa lagi gue. Ini kamu harus lihat nih Notion gue nih. Aku kan sekarang semua aku taruh di Notion ya. Kamu pakai Notion dari kapan nggak? Baru. Oh baru. Tuh kan ada Timun Jelita kan di sini. Ada tuh, itu proyekku banyak banget gak? Oh iya, anjay. Banyak banget. Stand up komedi, ada jurnal, ada apa, ada macam-macam. Timun Jelita nih, Timun Jelita ada 2 tuh. Notion bisa dihias-hias Kak? Bisa di apa? Hias-hias. Iya, makasih. Iya benar. Bener sih bisa dihias-hias. Iya. Aku juga emang ngaruh ya dihias-hias itu ya. Aku sih ini ngaruh. Headernya kan header di atas gini kan? Betul. Iya. Terus itu headernya bisa yang kayak GIF gitu, jadi bisa gerak. Ya Allah. Bisa lucu-lucu. Tapi gini aja udah happy sih. Cuma kering banget ini ya, jujur. Iya, itu kayak notes HP. Gak ada bedanya sama Notion, gak ada bedanya gitu loh. Emang apa? Harusnya bisa dibikin apa? Ini jurnal, misalnya jurnalku nih. Harusnya dibikin apa? Kan itu. Kalau kamu gimana? Kan itu. Akan kamu apain? Oke, itu kan RD development. Enggak, jangan dibaca. Iya, Oh, oke. ya. Boleh. Nah, itu jadi di depannya aku kasih emoji love. Terus di belakangnya aku kasih kayak bunga atau apa kayak gitu. Oh. Terus udah gitu bisa pilih warna-warnanya kan itu. Nanti pilih warnanya, aku suka pink-pink kayak gitu. Jadi teksnya pink. Bisa. Itu checklistnya juga gitu-gitu bisa kok diganti. Terus misalnya kayak done, itu bisa diganti ininya. Tapi kan jadi ngebuat kecentilan buat kerja nggak? Jadi kalau cowok sih terlalu ribet nih. Mungkin sih. Maksudnya kalau clean kan kita fokus ke the idea gitu loh. Nggak juga ya? Nggak juga. Oh, soalnya aku ngerasa kalau rame kayak keramaian nih gitu. Kalau rame aku jadi rajin ngisinya jujur. Karena? Estetik. Ya Allah, capek banget. Lucu jadinya. Makanya aku suka ngeditnya. Aku lebih lama di ngedit daripada di ngisi. Oke, nah kita banyak eksperimen juga di lagu-lagu baru. Jadi jangan kaget ya ada satu lagu rock nanti. Kita masih mencari cara supaya suaranya dia juga gak tenggelam di lagu itu. Tapi kan aku bilang kamu dari hari pertama kita ketemu aku bilang aku mau ada lagu rocknya. Ingat aku gak? Kira tuh gak jadi. Hah? Karena gak ada dibahas lagi gitu loh. Aku udah kayak yes, gak ada. Akhirnya jadi ternyata juga. Ada. Oke, kalau kalian mau dengerin lagu Timun Jelita ada di Spotify dan semua DSP. Tergantung nih tayang kapan, tapi kita akan manggung terdekat di JGTC. Betul, tanggal berapa sih? 9 November. 9 November. Oh, tanggal 9 November. Belum tahu kita main jam berapa. Ya. Nonton kita. Playlist JGTC belum ada sih, tapi apanya? Playlist JGTC. Kita mau bawain apa? Mungkin nanti gua akan share supaya nanti kalau kita main kan minimal orang tahu. Ya, minimal gitu. Oke, itu aja. Makasih semua. Kita ketemu kalau misalnya kalian ke JGTC ketemu sama kita di tanggal 9 November 2025.